Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak almarhum Bapak Lukito Kusnowo. Ditinggal kematian sekalipun putra-putri beliau, anak-anak beliau, secara ekonomi mungkin sudah tidak tergantung lagi kepada beliau karena sudah bisa mandiri. Namun sekalipun sudah bisa mandiri karena sudah berkumpul sekian puluh tahun, tentunya kalau mau melepaskan, merelakan begitu saja tidak gampang, tidak mudah.
sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, cenderung di dalam batin kita, pikiran kita mengandung kemelekatan-kemelekatan yang sulit untuk dilepaskan begitu saja. Sebagai anak yang berbakti dan keluarga yang berbakti kepada almarhum, tentunya banyak cara yang sudah dilakukan oleh keluarga. Yang pertama, mendukung dalam doa. Kita bersama-sama tadi memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa nyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Salah satunya adalah kita memanjatkan doa-doa. Saya yakin doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Sattva berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Menyatakan bakti kepada orang yang telah meninggal umum dengan yang ditujukan kepada yang telah meninggal adalah dengan doa. Apakah doa itu benar-benar berguna dan bermanfaat? Tentunya ada beberapa penjelasan-penjelasan dari beberapa agama. Namun secara naluri kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga, pasti kita akan melakukan sesuatu sekiranya bisa membantu arwah almarhum untuk terkondisi terlahir di alam bahagia. Di masa kehidupan Sang Buddha ada satu peristiwa sama seperti yang dialami keluarga ini, kehilangan orang tua, kehilangan seorang ayah atau seorang bapak. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin agar arwahnya untuk terlahir di alam bahagia. Kemudian dia minta tolong datang kepada Sang Buddha, bercerita bahwa ayahnya baru saja meninggal. Kemudian datang kepada Sang Buddha, cerita, mungkin Sang Buddha tahu ya, atau dengan cara apa agar arwah ayahku yang baru saja meninggal itu terlahir di alam bahagia atau terlahir di surga. Atas permintaan pemuda ini, Sang Buddha menyuruh pemuda ini pergi ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan sambil membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu yang dilempar tadi tenggelam, minyak yang dituang ke kolam tadi terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan, pemuka-pemuka agama atau tim-tim doa untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, tim doa dari manapun, kalau ahli pendoa dari manapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum Bapak Lukito saat ini berada di alam bawah atau di alam atas. Kalau sekiranya berada di alam bawah, alam penderitaan, pasti sebagai seorang anak, sebagai orang yang telah mengenal beliau, akan mati-matian berjuang agar mengangkat almarhum di alam atas. Apakah bisa? Bisa. Kalau bisa, caranya seperti apa?
ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau taruh kapal. Ilustrasi ini bisa diumpamakan bahwa doa-doa yang kita ucapkan untuk beliau dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi almarhum. Sekiranya almarhum telah di alam bawah, kita mati-matian berjuang dengan doa-doa untuk mengangkatnya beliau untuk telah di alam atas, alam bahagia. Semoga harapan Bapak Ibu dengan doa dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa benar-benar menjadi kenyataan. Di samping doa telah kita panjatkan sebagai simbol doa dan pengharapan kepada orang tua yang telah tiada. Di samping peti jenazah dapat kita lihat rumah-rumahan, ya, rumah-rumahan yang bagus, mewah, dan lengkap sekali sarana dan prasarana di situ. Itu juga sebuah simbol, sebuah pengharapan setelah meninggal ini almarhum di alam sana bisa menempati rumah sebagus ini, semewah ini. Kalau memang betul almarhum sepeninggal ini bisa menempati rumah sebagus dan semewah ini, keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir lagi, bahkan mungkin mulai bangga karena mempunyai ayah, mempunyai rumah yang megah dan mewah. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak? Almarhum setelah meninggal berada di alam sana dengan menikmati fasilitas kehidupan ini. Untuk menjelaskan ini ada sebuah cerita di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini sekalipun masih hidup bisa pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati rumah yang bagus dan mewah, namun masih kosong, belum berpenghuni. Karena penasaran, Biku Moggallana datang ke dunia, kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya ke alam surga mendapati rumah megah dan mewah masih kosong, itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan rumah megah dan mewah di alam surga itu adalah milik seseorang yang senantiasa berbuat kebajikan-kebajikan di dunia ini. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebajikan itu di alam surga sudah langsung tercipta untuk seseorang yang berbuat bajik. Semoga almarhum Bapak Lukito kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan di dunia ini memadai untuk telahinya di alam-alam bahagia dengan fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah ini. Semoga doa maupun tradisi betul-betul akan mengantarkan almarhum telah di alam bahagia dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang bapak atau suami juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain yang lalu saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena faktor kematian. Yakinlah kebajikan yang dimiliki memadai untuk terlahirnya di alam bahagia, dan kita ucapkan selamat jalan. Semoga jalan yang dilalui beliau selalu terang dan damai dan lapang, dan keluarga besar sepenuhnya bisa mengikhlaskan kepergian di alam selanjutnya. Sadu, sadu, sadu.